sometimes kami ngerasa iblis itu yang levelnya tinggi-tinggi mulai bekerja di orang-orang yang kuat, katakanlah elit global, itu untuk kepentingan agenda yang lebih tinggi. Oke, kita ketemu lagi di apaan? Rumahnya gede banget. Ini pasti ada isinya ini. Ada Pak, ada meja makan, Saya ada kursi. bisa merasakan Kodam. Yang penyanyi zaman dulu tuh Pak, Elia Kodam. Elia Kadam. Mohon Bukan, maaf ya, ini orang lama Enggak semua. Enggak ada yang Jadi datang. Apa pahamnya. kita disuruh berdua doang ini di sini ngobrol? Loh, kita tuh mau, Pak, mereka itu detektif, nggak bisa sembarangan dipanggil. Benar. Gak kelihatan. Kalau ada case, Case. baru mereka Ngomong pakai bahasa Inggris. harus. Case. Kalau ada case, itu baru mereka bisa dipanggil. Oh, iya. Case pembunuhan, 1, pemerkosaan, 2, ya kan, Iya. penyelundupan, 3, iya, dan penyelidikan. penyelidikan. Oh, penyelidikan. Tapi benar kita ditinggal berdua. Kalau gitu kita ngobrol sendiri aja. Oke, jadi Jadi awal mulanya itu sebenarnya rumah ini dibangun dengan azas praduga tak bersalah. dan dengan dana yang cukup terbatas. Enggak lah Ini Pak, jadi kayak gini enggak, nih. kita ngundang langsung aja. Beneran. Jadi untuk Om Bre, Mas Bre, ya, kita akan langsung mengundang ya kedua mempelai yang akan hadir. Wah bukan. Saya bukan MC kawinan kali bukan. ini. Kita panggilkan dari teman-teman Detektif Astra. Wih, sedap. Tepuk tangan dulu buat penonton-penonton. Wih, sedap. Oh bukan ya? Iya pakai. Mungkin kalau pakai bantalnya nggak apa, kalau takut ngantuk. Tadi detektif. Mereka, lo, Tapi lo lihat topi fedoranya Gaya dong. banget tapi gaya. Iya. Detektif kan yang gue tahu kan, jaket hitam. Selamat malam. Ini jaketnya hijau. Yoi. Kita Itu pakai fedora. Betul. Iya Kita kan? keren kan? Karena kita detektif Cindo. Oh bukan. Kamu bukannya bukan? Oh iya bukan sih. Iya. Ngaku-ngaku aja. Kan Ngaku-ngaku. dikit-dikit. Oh. Oh bapak bukan. Bukan. Oh. Jasun. Jasun. Jawa Sunda. Oh, kalau misalnya bukan silakan. Terima kasih. Yaudah, sorry terima ya. kasih. Aduh, ini kenalin ini detektif Yeay. Astral. Wih. Ini Akhirnya. ada manggilnya apa sih? Bo. Bo. Namanya sih Bowo ya aslinya ya. Oh, tapi kan nggak enak. oh, itu namanya Bowo tuh. Mas namanya Bowo Mas. Tapi Kirain kayak dari siapa. SMA tuh kayak wo nggak enak banget gitu kan ya. Muka Cina. Nggak, takut. Tapi nama Bowo gitu kan. Takut disamain sama presiden yang baru. Oh iya. Wow, Gue juga kan. gitu sih namanya Prabowo juga. Oh, tuh kan. Coblos 02. Udah sih, udah. Udah aja ya. Kayaknya mereka punya dunia sendiri. Betul sekali. Sampai ngomong soal itu tuh kita bertiga aja. Oke, siap. Kalau yang di sebelah kanan saya adalah Om Willy. Loh, ini yang punya rumah. Ini yang punya rumah ini. Iya kan? Yang di tengah-tengah yang paling cantik dari semuanya. Pasti. Pasti. Iya kan? Dan paling muda di antara kita semua. Emang iya ya? Bener sih. Oh iya ya? Iya Iya, betul. kan? Om Baru Willy masih sadar. muda Iya loh. betul. Aku 90. Kita tuh berhenti umur di 25. Bener sih, setuju. Jangan Bener kan? berarti di umur Kita tuh berhenti di 25. Vampir. Bukan, sisanya ini cuma gentayangan. Lu tau gak kenapa alasan kita berdua pakai topi? Kenapa? Soalnya kalau deketan, Oke. Oh, Waduh, silau. Storing. Takut aduh itu ya magnet ya. udahlah kita nggak usah ngebahas yang bagi yang itu lah, kita ngebahas bercandaan aja. Tapi kali ini emang Kimata kolaborasi bersama Detektif Astra. Woi, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Udah 3 kali tepuk tangan nggak masuk topik, oke langsung. Iya. Ini ada Bo, ada Jesslyn, ada Om Om Willy. Willy yang biasa di Detektif Astral pasti tahu dong semuanya. Pasti. Iya kan? Pasti. Gitu. Dan mereka itu konon kabarnya, ya Om. Sorry, kita tuh panggilnya Om Bre, Mas Bre, Tante Bre kayak gitu-gitu ya. Sama Kita Om Bre panggilnya kadang-kadang. Om Bre. Kita panggilnya- Emang umur 25 masih dipanggil Om? Enggak dong. Tadi katanya kita Cuman stok di julukan 25. doang. Cuman julukan aja. Selebihnya kita dipanggil Mas. Enggak selesai-selesai nih. Jadi konon kabarnya, teman-teman berdua ini punya kemampuan yang dia tidak punya. Betul. Katanya sih gitu. Nggak enak banget gitu kalimatnya. Tapi emang kita biasa begitu sih. Itu Kita biasa gitu. Tapi boleh nggak sih diceritain kalau Om Bre Willy ini itu apa sih sebenarnya kalau di Detektif Astral ini? Tugasnya sebagai seorang detektif. Anjay.
Nggak dijawab-jawab. Gue yang takut. Enggak, karena biasa kalau menilai diri sendiri itu susah. Oh, oke. Kadang nggak subjektif. Nggak objektif. Jadi gimana kalau dia nih, Bo yang mengatakan Gimana, bahwa Betul, karena nanti pas sudah ngebahas yang lain, gua nggak ngomong. Sesuai kemampuan Job desk. sesuai job desk dan kemampuan. Iya. Betul. Iya, Karena kalau menanya tentang sudut pandang supernatural, saya diam. Apa yang harus saya jawab? kan? gitu. Tapi Bagaimana memang yang Lisa? memang faktanya ternyata memang Willy sama Jesslyn yang punya kemampuan Betul. ya. Ya. Tapi kadang-kadang Kabo juga punya kemampuan, yaitu menjadi padu Kabo. Yoi. Oh, jadi paduka jadi mungkin paduka. kita harus Iya. harus hormat. itu sih komedi aja sih. Iya. Emang hidup tuh harus ada komedinya. Siapa sih detektif astral ini gitu deh kita mulainya. Jadi detektif astral ini kan kalau nggak salah mau umurnya bentar lagi 3 tahun gitu kan ya. Yes, Umurnya 3 mantap. tahun. Kita berawal dari tadinya 5 orang, sekarang udah bertiga, baru jalan 3 bulan 4 bulan ini ya kalau nggak salah ya. Kita bertiga ya. 6. 6 dari awal tahun. Iya. 6 tahun ini 6 bulan ini kita jadi 3 orang, yaitu ada Willy dan juga Jesslyn, yang dimana memang kita tuh job desk-nya masing-masing setelah bertiga ini jadi malah makin compact ya kalau gue lihat, jadi malah makin jelas dan yang kompak. compact dan juga kompak. Dan apa lagi? Udah cukup. Gue pengen ngelucu aja tapi belum dapet. Ayo apa? Silakan belum dapat. Tenang. Ini memang pembicaraannya belum lentur banget nih. Betul. Ya kan nanti kalau udah lentur udah enak lagi. Jadi Bro Willy ini kalau di konten ya biasanya memang bertugas sebagai ya yang menganalisis lah, Oke. menganalisis dan juga lebih ke komunikator dan menjelaskan. Oke. Karena kan memang basically-nya mantan dosen. Ya kan, Oh, ya. I see. Dosen goib. Dari dosen musik tiba-tiba jadi supernatural. Iya. Ya kan? Karena sering dengerin white noise juga mungkin. Enggak juga sih, enggak juga ya. Ngapain dengerin white noise? Kali gitu. Gitu kan white noise. doang, iya. Terus juga ada Jesslyn. Nah, Jesslyn di sini memang lebih ke arah penglihatan yang paling besar, paling jelas, paling detail. HD lah ya penglihatannya. HD, Lu bilang penglihatan makin besar, wah lu rasis sih. Udah tahu dia sipit, wah lu rasis lu. Yang kita lihat adalah mata batin dan juga mata hati gitu kan. Sama mata kaki besar loh. Jangan dibahas sampai ke body dong. Oke, terus. Nah, Jesslyn ini lebih ke arah komunikator kita. Karena kan kalau dari sepemahaman DA ya dan prinsip DA, untuk masalah kalau komunikasi kan rata-rata kan kalau mungkin ya di channel lain atau pakar supernatural lain mereka memakai konsep yaitu adalah kesurupan, mediator. Medium, betul. ya. Medium, Medium, ya ya. kan. Nah, kalau Jesslyn ini lebih ke arah komunikator aja. Jadi dia lebih ke arah rasa ya Jess ya. Sometimes embed memang, tapi nggak sampai kerasukan full gitu sih. Oh iya. Jadi embed sama kerasukan kan beda. Beda, Nah, ini betul. just embed doang gimana gitu kan. Jadi memang Jesslyn lebih bertugas ke arah situ dan lebih ke clear visionnya aja lah. Jadi saling melengkapi lah. High Willy dan definition juga- ya. Dia high Betul. definition. Nggak juga lah, you juga lah. Dan kalau perang-perangan ya biasanya ya Willy lah Willy. yang kita tugasin. Jadi kalau wah ini siapa lu maju aja dulu. Gitu. Oh, dia bagian ngomporin ya. Bener ya, bener. Tapi memang yang menarik dari detektif astral itu adalah istilah-istilah yang dipakai itu memang jarang banget sebenarnya Betul. orang Indonesia bisa paham. Betul. Gitu ada ATI, terus ada Grim Reaper. Grim Reaper biasa kita cuma lihat di film doang. Yang bawa Nah, iya yang kayak gitu-gitu. Bawa sabit. Nah, Panjang tapi itu itu. dipakai kan sama detektif astral. Itu bisa diceritain nggak sih kenapa sih semuanya dari detektif astral menggunakan idiom-idiom yang tersendiri. istilah Iya, tersendiri seperti gitu. Jadi gini, tadi kan saya mau ngejelasin diri saya ya. Oh iya nggak belum. jadi. belum pap. Itu kadang-kadang ya namanya sama-sama bos gitu. Betul, ya. iya. Belum, Pak. Gitu. Nah, Nah, jadi- tapi ceritain lo dulu abis itu baru. Iya betul, ini senior gitu kan, bapak senior. Nah di sini saya di detektif saya tugasnya ngebacot aja. Iya, gitu betul. lah. Sama, saya juga ngebacot aja di Betul. sini, betul. Tapi kalau nggak ada bacotan kita, nggak ada juntrungannya Iya, kontennya. jadi kita ngobrol bener nggak berdua sih? aja gimana? Betul. Bener ya? Jadi, Kita kita bertiga bertiga aja. jadi, Udah. awal Kasih karir itu dipotong nanti, tolong dipotong. Nggak jelas Enggak, ya. ya jadi bener, Bo ibaratnya ngebacot nih sama gua Betul, bikin mata karena gitu. karena gini, ketika mereka melakukan ATI, nanti akan kita jelaskan ATI itu tentang apa? konsep ATI itu apa. Nah, mereka kan kadang-kadang nggak bisa fokus dengan apa yang mau dibawa kemana dengan konten, karena mereka fokus dengan udah ke dimensi Iya. yang mereka tuju saat ATI tersebut. Nah, disitulah tugas gue untuk mengarahkan mau kemana lagi, karena kalau semuanya diambil sama mereka, malah bingung akan kemana gitu. Iya, Karena mereka harus menjaga energi ya, teknisnya kayak itulah kurang lebih lah. Jadi kita saling bahu membahu menjadi satu. Satu, Itulah itulah Indonesia. So itulah kenapa kalian itu, teman-teman ini itu, detektif astral ini mengunsolvekan sebuah misteri dengan cara khusus. Betul.
bahasa khusus ini tuh kayak gimana sih Om sebenarnya? Khusus itu sebenarnya karena kita khusus masak, khusus Kursus. Oh itu kursus. Khusus nyetir mobil, khusus jahit ya. Bener juga. Gue pikir lu mau ngomong Kristus gitu. Udah jelas Itu apa? Ternyata kursus. Khusus karena gini, kan kalau memecahkan sesuatu kan pasti harus sesuai dengan data dan juga yang ya istilahnya sesuai lah dengan data gitu kan ya. Tapi data tersebut malah kita jadikan acuan untuk melihat sebuah fakta yang tidak terlihat dengan mata biasa. Dan harus bisa dilihat dengan mata batin. Betul. Nah, terlintas dari konsep tersebut ya kita melihatlah banyak kayak storyteller besar lah ya di Indonesia, YouTuber besar kayak Nancy Judge dan lain-lain. Ya mereka kan membawakan sebuah kasus-kasus di dunia, di Indonesia dan di dunia. Tapi kok nggak ada ya dari sudut, masih ada tanda tanya, ya kan? Kadang-kadang masih ada tanda tanya, betul. karena unsolved case. Nah, kalau dari sudut pandang supernatural kenapa sih? Apakah itu memang pure kejahatan, crime yang memang orangnya tidak diketahui, atau memang ada unsur supernaturalnya? Nah, disitulah kita bermain awal konsep dari detektif astral di situ, benar. Mungkin kalau kita konsepnya lebih ke arah laut atau apa, namanya kita ganti pemancing astral gitu. Iya bener juga sih ya. Gua nggak bisa lo masuk belum. Iya sama. Gue juga bingung ya Gua tadi. belum masuk nih, gua belum Gua masuk sama dia. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang gini, kalaupun misalnya ya berdasarkan data dan fakta, siapa yang kalau memang berperan masing-masing dua personil ini, oke. Siapa yang berperan paling besar dengan kasus tertentu kah atau 50-50 brek jadi satu? Oh, istilahnya kita harus ada datanya dulu gitu ya. Ya tim kreatif lah. Ya mengolah. Setelah itu mereka kan mengolah secara supranatural nih. Kalau Jess mungkin lebih ke melihatnya itu lebih HD banget nih. Terang lah pokoknya seperti itu. And then mungkin kalau ada same kind of problem, milih yang macok gitu. Cuman ketika menggoreng itu semua gitu, berdua ini dengan kekuatan yang sama ataukah ada yang lebih menonjol? Ada yang mau jawab apa gue yang jawab? Oke, nanti habis itu gue diem kok. Jadi sebenarnya kalau metode kerja kita ya, sebelum kita ngonten, kita kan nggak ada skrip atau apa gitu kan ya. Banyak yang bilang, wah ini skrip banget nih atau apa nih gitu kan. Enggak, sebenarnya kita memang by skrip juga. Skripnya itu adalah sebenarnya poin-poin dari hasil penemuan kita dulu di briefing sebelum ngonten. Oke. Gitu, contohnya kita ngonten hari ini, kita sebenarnya hari ini mau ngonten NASA lah, anggaplah gitu kan, NASA. Nah kita akan briefing dulu nih sama tim kreatif, aku, Willy dan juga Jesselyn, kebalikan. Nah, nggak apa-apa. Nah dari situ kita lihat dulu nih apa yang lu rasa sebenarnya dari penglihatan mereka dulu berawal. Karena tim kreatif ataupun gua akan nih kayaknya untuk konten nih gua tahu nih lebih seru kayaknya kita ngulik yang ini. Ya kan misalkan. Itu harus tahu dulu dari penglihatan mereka apa yang mereka rasa. Apakah memang ada hal supernaturalnya? Apakah ada demonnya di balik tersebut? Atau memang ya ini mah pure manusia aja nih crime gitu. Nah itu kan baru bisa, nggak mungkin di tempat aja gitu kan. Harus ada deduksi awal, kita sebutnya deduksi. Kan ala-ala detektif. Iya benar. Jadi deduksi awal dari situ, oke udah dapat nih kerangka besarnya. Jadi kita pakai kerangka aja sama hasil penemuan-penemuan di awal. Kadang-kadang kan kita suka lupa ya. Jadi Bro Willy biasanya nyatet hasil penemuannya dia, apa yang di scanningan awal, baru kita take gitu. Jadi di take Dan kita baru nggak- dibikin kontennya. Betul. Setelah semua melalui itu Ya. dulu prosesnya. So far sih gitu sih. Jadi skrip tidak ada gitu. Sebenarnya sama kita juga nggak ada skrip yang harus kita Hafalin. hafalin gitu-gitu nggak. Tapi yang menarik itu adalah tadi sebelum kita mulai, Jesselyn sempat ngobrol sama Bu Elda, produser kita. Iya. Dia bilang, kamu energinya berbeda. Kok Jesselyn bisa melihatnya seperti itu? Kenapa? Bisa nggak dijelasin? Ini sebenarnya aku butuh validasi dari Kak Elda juga sih. Jadi aku merasakan mungkin dari sudut pandang Kak Elda tuh some way somehow suka sensitif gitu. Gimana ya ngomongnya? Kalau dia sih, Agak berbeda gitu. jadi dia bilang dia tidak Dia tuh skeptik. sensitif, dia skeptik dan tidak sensitif sama sekali. Oke. Katanya. Tapi nggak tahu innernya Iya, sebenarnya. aku tadi nggak detect something yang different aja. Tuh, sebenarnya ada dia. Nah. Tapi coba kalau menurut kakak gimana? Hah? Kok Itu jadi- produser loh. Nggak enak ngomongin produser. Bahaya kalau produser, masalahnya ada di dia semua. agak lain kamu Nggak gitu. apa-apa. tapi memang gini, kalau di kita nih agak sedikit melenceng ya. Kalau di Kimata itu memang ada partnya sendiri-sendiri. Salah satunya itu kita juga punya
apa namanya teman gitu ya, yang biasa kita panggil dengan Kak Re. Nah Kak Re inilah yang istilahnya yang ngebuka secara keseluruhan. Dan kita berdua itu cuman sebatas sensitif. Kalau kita berdua, saya sama saya itu cuman sensitif doang. I cannot see dan nggak mau aja gitu ya. Tapi I feel, oh iya gitu. Sehingga pada akhirnya muncul yang ya standar lah Om, dari sinilah, begitulah, Tingling gitu iya. kan ya. Akhirnya itu muncul. Nah, kalau misalnya nyambung nih sama teman-teman nih, dari segala pengelolaan data dan fakta itu, tiba-tiba teman-teman ini kan punya itu tadi tuh istilah-istilah khusus gitu ya. Pada saat apa sih kalian kok bisa bikin punya sendiri, apalagi ATI itu tuh apa sih sebenarnya ATI ini gitu loh? Itu tuh yang suka kita makan waktu sarapan bubur gitu kan. Ati satu mas, sate, ati apa ampela gitu. Ada amplanya. Iya, ada ampelanya. Terima kasih, saya undur diri. Kembalikan 5 detik kita. Sebenarnya balik lagi ini kan strategi entertain YouTube aja lah, ya Betul. kan? Karena kan banyak konten creator di luar sana gitu kan, yang mereka mempunyai konsepnya masing-masing lah gitu kan. Nah, tapi nggak tahu ya kayak ngelihat kayaknya harus ada yang sesuatu yang baru nih di Indonesia apa ya? Oh, something like detektif kayaknya belum. Nah, kan ATI itu sebenarnya singkatan dari Astral Traveling Investigation, yang dimana sebenarnya Astral Projection atau Rogo Sukmo basically-nya. I see. Betul. Iya. Yang dimana kita ngerasa nih, wah kalau penelusuran high budget ya sama high tenaga, gitu kan. Nah, nanya dulu lah, mana anak lu bisa nggak ATI? Gini, samain frekuensi tetap bisa. Ya udah yuk di studio aja yuk gitu. Jadi konsep tersebut memang menjadi sebuah ciri khas. Gue bilang ciri khas. Ciri khasnya DA di mana dalam mengungkap sesuatu kita deduksi di awal. Tetapi untuk memvalidasi dan lebih mencari lagi, menekankan dari apa yang kita tangkap di awal saat deduksi itu pada saat ATI. Kita kayak terjun ke lokasi sebenarnya. Terjun ke lokasi dan kita melihat beberapa fakta-fakta yang menurut pandangan supernatural, oh iya benar. Tapi ada juga kadang-kadang beda gitu loh. Oh pas datang ternyata beda ya gitu. Ada yang kayak gitu juga ya Bro Villages ya. Itulah sebenarnya ATI. Sisanya itu mereka sendiri yang nemuin gitu kan. Contohnya mungkin kayak HB. Kita ada terminologi namanya HB atau higher being. Nah, higher being itu mungkin kalau untuk bahasa lokalnya yang dimengerti adalah spirit guide ya Bro ya. Itu bahasa Inggris, Bro. Ya maksudnya kalimat-kalimat itunya lah yang roh pembimbing. Si higher being ini ya. Nah kayak gitu-gitu kayak temuan-temuannya apa, terus ada arka juga ya Bro Will yang memang terus juga kita nyebutnya ada Arbis juga. Arbis itu apa sih? Arbis itu tuh dia itu kalau nggak salah 1, 2, 3. Iya, kita tinggal nunggu nih. Gue nunggu 3 second-nya emang Om. Gue tunggu 3 second-nya nih. Abis itu biasanya tuh kalau nggak salah Pondok Labu Cikarang gitu kan. Oh iya. Bis berapa ya? Oh my Nggak. God. Habis. Waduh. Gue tadi kebayangnya fast food loh. Tadi gue nunggu itu gitu. Arbis kan dulu ada Arbis Ada namanya. Arbis. Ada ya. Itu restoran kan? Iya, dulu restoran. Anak lama emang lama. pada. Jadi nggak tahu. Restoran Arbis. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Itu Iya, pakai Y 90s. kan Arbis. Itu 90s banget, bener. Jadi Arbis itu sebenarnya arwah iblis yang dimana kan mungkin nanti Willy akan coba jelasin lebih detailnya tentang metodologinya. Intinya kayak sejenis arwah yang ataupun kunti lah anggaplah ya kalau di terminologi orang Indonesia ya, kunti yang udah jogres ataupun ada apa ya impact dari iblis sendiri. Corrupted. Oh ya, corrupted. Mungkin kalau misalnya di film-film itu yang modelan kayak Sadako, yang kayak iya, gitulah. betul. Itu yang kita bilang Arbis. Kalau misalnya arwah yang baik-baik aja kan nggak mungkin kita bilang Arbis. Iya. Tapi itu semua yang menciptakan kalian namanya. Iya, Kalau Arbis ya? Arbis iya. Kami kan? belum lihat ada YouTuber atau content creator lain pakai kata Arbis belum. Karena kita dari tadi tuh di jalan Arbis apa ya? Karena mikir gitu, beneran mikir. Oh, Arbis Ini ya, pasti kita singkatan, tanyain deh, cuman gitu. apa gitu. Ternyata arwah iblis. Arwah plus iblis sebenarnya Arwah sih. plus Arwah iblis. plus iblis. Karena arwah itu kan biasanya powernya nggak ada, Iya, ya kan? betul. Ya kan Bro Will ya, bener ya. Arwah tuh powernya tuh minim banget gitu loh. Tapi ketika mereka memang udah ada rasa yang namanya benci atau apa ketika dia meninggal atau nggak Itu ikhlas, muncul. Atau dendam. dendam. Oh itu dendam lebih parah lagi. Muncullah di situ demon untuk menawarkan lah. Nih lu mau nggak? Nah, Mau nggak balas dendam? Atau apa? Atau misalnya kayak hal-hal yang belum Oh, mereka dimanfaatkan. Iya, yang iya. belum Mereka terselesaikan. dimanfaatkan berarti. Betul. Dan mereka akhirnya apa tadi ya namanya? buat kontrak lah. Jogres apa? Jogres, Iya. segala macem. Intinya bukan gabung sih, dikasih energi lah. Iya, semacam Terjadi seperti perubahan energi.
Betul. Betul. Terjadi Jadinya perubahan corrupted. Arwah energi itu. ya. Yes. Corrupted kalau Corrupted. katanya Bro Willy. Jadi itu yang ngebuat kayak mungkin arwah-arwah yang rese, yang suka gerakin bareng Iya. atau apa, mereka bisa memunculkan itu gitu kan ya, karena ya dia punya energi besar dari iblis gitu. Kalau bahasa lebih religiusnya arbis itu roh jahat. Nah itu ya lebih umum. Orang nggak tahu kan arbis apa kan, anggap aja roh jahat. Nah itu. Jahat deh kamu Mas. Oh beda. Tapi ada Kamu lagi. jahat, itu beda dong. Tapi ada lagi yang lebih one step lagi ke depannya dari arbis, yaitu adalah arjol. Kan. Apa itu? Arjol. Arwah ojol. Benar. Arwah. Every 3 second he made something. Itu Kang Ojol yang penasaran. Karena ini bukan di channel saya. Iya. Dia bebas, Saya bisa dia bebas, lucu. Dia bebas. Oke. Tapi gue tertarik juga dengan Arka. Nah, Apakah itu sebuah ada Waduh. kepanjangan atau emang ada arti sendiri? Coba, Pak? Enggak, ini Om beneran Irwan. bahasa mereka. Ini aku yang jelasin ya. Boleh. Ini sensi nih soalnya Arka ini. Oh, oke. Arka ini langsung aja itu iblis yang bertobat. Dah, gampangnya gitu. Iblis yang bertobat. Iya. Detailnya sih nanti penonton channel ini bisa cek Bisa, satu sama lain iya. cek channel kita ya. Tapi gampangnya gitu, iblis yang bertobat. Kalau mungkin ada yang bingung kayak kok ada iblis yang bertobat? Human itu kan taunya ada malaikat, ada iblis. Ini udah umum nih di seluruh dunia kan. Satu lagi fallen angels, malaikat jatuh. Iya. Lebih less umum, maksudnya lebih nggak umum, tapi agak umum kan? Iya. Kok nggak ada yang pernah berpikir iblis kembali ke jalan Tuhan? Ada ternyata. Atau iblis yang sejak awal bekerja di jalan Tuhan. Yes, inilah yang disebut Arka. Nah, Arka bukanlah singkatan atau bukan singkatan. Mereka sendiri yang menamakan dirinya Arka. Tulisannya H apostrofi A R K A. Oh. Jadi H-nya nggak dibaca. Iya, jadi Arka. Arka. Itu pun aku penasaran, emang ada ya YouTuber atau content creator lain yang pernah bahas ini? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Cari di Google adanya arca patung. Iya. Nggak ada sama sekali. Sampai aku nggak tahu nemu di mana. Itu ternyata dari bahasa Sanskerta. Kalau nggak salah, erat kaitannya dengan Hinduism. Artinya adalah elder brother. Artinya kakak yang lebih tua. Kaget aku. Padahal aku belum pernah dengar kata itu sebelumnya. Belum pernah. Mereka ini diusir dari neraka sana. Atau gimana konsepnya sebenarnya? Bukan. Arka itu basically adalah angel dan iblis itu sebenarnya vibrasi getarannya beda. Sama aja kayak ada laki ada perempuan gitu kan. Nah, aku nggak bilang yang mana yang perempuan tapi beda getarannya. Kalau malaikat itu identik dengan ketaatan, kepatuhan, ya. iblis itu dengan kejahatan dan yang lain. Tapi Arka itu identik dengan pride, kedaulatan. Beda, vibrasinya tuh beda. Nah, Arka sendiri ada yang dari awalnya memang sudah bekerja untuk Tuhan, ada yang membelot sama seperti malaikat jatuh. Iya. Pada dasarnya mereka berdua tidak didesain oleh Yang Maha Kuasa untuk destruktif. Sebenarnya Oke. untuk keperluan konstruktif jagat raya, termasuk di planet bumi, termasuk human. Tapi banyak dari Arka ini yang membelot, makanya jadilah iblis. Jadi kalau menurut Arka yang membelot jadilah iblis. ya pokoknya gimana ya ngomongnya ya? Arka yang membelot akhirnya jadi ke jalan Tuhan gitu maksudnya. Bukan, sebenarnya ada dua malaikat dan iblis ini karena orang udah terlanjur tahu iblis duluan sih. Coba kalau orang tahu Arka duluan. Iya, orang kalau iya, tahu iya. Arka duluan akan beda kan? Beda, iya, beda. Beda Tapi pada pemahaman dasarnya juga mereka jadi. Bikin mereka sebenarnya. aku tahu cara nyampeinnya. Pada dasarnya mereka adalah dua entitas astral tinggi yang melampaui human, yang melampaui physical. Ya. Tetapi mereka punya kehendak bebas juga untuk mau membantu Tuhan atau malah bekerja di yang destruktif. Membelot. Membantu atau melawan Tuhan jadinya seperti itu ya. Makanya ada malaikat jatuh, ada iblis, ada Arka. Ya. Gitu. Kalau Fallen Angel kita sering beberapa kali nonton filmnya. Banyak, Ada banyak banget. Itu ceritanya ada banyak Banyak, banget. iya. Tapi yang Arka ini menarik. Makanya tadi gua tanya, apakah ini seperti si Arbis? Beda. Tapi ternyata enggak. Ada lagi sebenarnya julukan yang lain. Itu Arkam, arwah kampung. Nah, itu Wah, baru iya, kata. berapa detik loh? Tadi Ini nggak sampai 2 detik loh. Ini nggak sampai Ada mulai lempar-lempar nih. Ada mulai lempar-lempar yang nonton di sini ada mulai lempar-lempar. Bentar lagi piring. Mereka udah bersabar kayaknya. Oke, cuman gini, correct me if I'm wrong. Teman-teman berdua menggunakan mereka. Istilah menggunakan gimana dulu Jadi nih? gini, istilahnya apa pernah berhubungan sama mereka? Oh Si Arka? sering. Tapi bukan menggunakan, lebih tepatnya bekerja bersama. Bekerja bersama. Oke. Kalau misalnya kita berdoa ya Tuhan gitu, misalnya ada suatu kasus kami ingin misalnya bekerja sama dengan mereka gitu, apakah ya Tuhan memberikan izin kayak gitu? Ataupun Kalau kebalikannya misalnya- juga kan. Iya. Kalau misalnya nggak dikasih izin ya mereka akan bilang nggak bisa.
Oh, mereka akan serta-merta Mereka akan bicara bilang tidak nggak mau. bisa, tidak mau. Ataupun Dan kejadian, sering. betul, ataupun kejadian-kejadian ada juga kita minta pertolongan gitu kan. Sama Kan Tuhan kita- langsung, sama Tuhan. iya. Yang didatanginnya malah kadang Grim Reaper, malah Arka kayak gitu kan. Sometimes malaikat juga. Sometimes malaikat. Oh iya, kayak gitu. Jadi beda-beda yang Beda. bakal nolonginnya. Iya, Beda. beda-beda yang nolongin. Dan sometimes kita nggak pernah tahu apa dan siapa yang akan nolong kita. Satu misteri apa yang pernah minta dibantu dan akhirnya bisa terpecahkan? Wah, kalau klien banyak banget. Kalau klien banyak banget. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalaupun misalnya tidak, tadi udah dikoreksi tuh, bekerja bareng lah ya, istilahnya seperti itu. Aku sih ngerasa bahwasanya teman-teman berdua ini pasti ada yang nemenin. Nggak mungkin secara sendiri-sendiri. Kayak misalnya yang aku tahu kayak Jess mungkin dia punya teman, nggak tahu apakah itu teman imajinasi kah yang dari kecil sampai sekarang Atau ngikutin, khodam lah, atau khodam kah gitu. Sementara Om Willy memang quote unquote punya pegangan kah gitu. Willy Atau kosong. Jesselyn, Koda. Ada Kan lagi cek Koda gitu. nggak nyampe semenit itu tadi. Ntar dulu Itu Bu. aku kasih mawar kamu. Donat. Oh, donat ya. Aku dengarnya sih begitu. Pertanyaan gimana tadi? Ada yang nemenin nggak sih atau kalian itu memang somehow memang Berdiri sendiri, Iya. memakai energi Can I sendiri. answer it? Yes. Kalau Mas Bre nanyanya nemenin, asumsi manusia tuh nemenin tuh sesuatu yang fisikal Yes. dan jaraknya deket sama kita. Yes, Ya betul. kan? Kalau misalnya aku punya teman di Surabaya, dia nggak deket sama aku, tapi dia selalu ada buat aku. Definisinya nemenin juga nggak? Ini kita coba establish ground understanding dulu. Iya. Nah, mereka astral itu sudah pasti non physical. Pasti. Karena mereka non physical tidak bisa diukur jarak mereka berapa. Tapi mereka selalu ada ketika kami butuh mereka atas izin Tuhan. Tiba-tiba plak, kayak ada aja. Asalnya dari mana nggak tahu. Entah dari galaksi kek, dari planet kek, dari bawah bumi, aku nggak Nggak tahu. tahu. Tapi mereka selalu ada, sama kayak teman di Surabaya. I need him or her, telepon ada, padahal dia nggak di depan aku. Gitu. Itu Itu ya. definisinya. Ini soalnya penonton kita tuh begitu keponya. Itu jadi kepengen tahu sebenarnya si Willy itu ditemenin sama teman arkanya atau Jesselyn ditemenin sama malaikatnya misalnya. Kayak gitu kan? Iya. Tapi kalau arwah, ya itu masih, walaupun dia nggak fisikal, tapi dia masih di dimensi bumi gentayangan. Dia masih mengenal jarak. Makanya ada istilah arwahnya di tugu itu, di rumah kosong itu, di ini, di itu karena mereka masih ngikutin apa ya? Hukum fisika bumi, jarak. Mereka memang nggak kehujanan, nggak kepanasan, Iya, betul. tapi mereka masih nggak omnipresence, alias Betul. mereka nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Itu ya. Kalau Jesselyn gimana? Kira-kira temannya yang bisa membantu Jesselyn atau itu gimana? Kan tadi Willy udah cerita. Kalau dari Jesselyn? Kurang lebih sama sih. Jadi memang mereka itu ada di tempat yang berbeda. Jadi nggak selalu ngikutin di belakang kayak Iya. kodam gitu. I think you should explain Keris by now. Nah, You have to. itu iya, itu. tadi Oke. Keris Penasaran itu deh penasaran. sama si Keris ini. Kan pertanyaannya teman kan? Iya. Kamu jelasin. Oke, Aku jadi bantu ntar kalau jadi sebenarnya Keris itu adalah sosok higher being aku. Jadi setiap orang itu mempunyai sosok higher being. Iya. Higher being di sini mungkin dalam bahasa Indonesia adalah entitas yang lebih tinggi. Iya. Keris dulunya adalah seorang manusia. Tetapi mungkin jiwanya sudah mengalami kenaikan yang advance yang akhirnya ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu sesama manusia. Oh, oke. Jadi ini aku juga baru tahu sebenarnya belakangan ini ya 2 tahun terakhir kali ya Kak Will ya, bahwa sejatinya kita begitu meninggal bukan rest in peace tapi work in peace. Work in peace. yes. WIP. 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 Depends on pahala sebenarnya kan. Iya, balik lagi ke situ. Kalau dia begitu, ya udah jadi arwah gentayangan atau jadi depends, betul nggak Jess? Ya depends juga sih, tergantung dari sang sumber sendiri atau Tuhan sendiri yang mau mendistribusikannya gimana. Yang menarik adalah si Keris ini, sorry, Keris. Nggak Nggak apa-apa, nggak she masalah. or he, She. oke. She choose you untuk ikut atau kamu memang Enggak, sebenarnya enggak ada siapa choose siapa, lebih ke arah Tuhan yang menugaskan Keris untuk menarik banget. Jadi Tuhan yang beda. menemukan. Bener. Iya kan? Mas beda, aku beda, Willy beda gitu. Ya. Lebih dalam lagi, turun temurun. No. Oh enggak. Individu. Iya, individu. Jadi misalnya aku sama ayah aku misalnya. Ayah aku itu punyanya beda lagi. Oke.
Dan semua orang pasti punyanya beda. Iya, iya, iya. Even misalnya kakak punya higher being, terus di atasnya kakak ya punya higher being juga tapi beda. I see. Kalau lu, Bu? Gua Higher Ada. being-nya? Ada kan ya? Ada. Ini gue juga dulu kan kita masih collab ya sebenarnya sama dulu Trianomali, bukan dulu, emang masih Trianomali ya kan. Dulu gue adalah sama teman gue juga ex member dulu. Nah dulu ya gue nanya dong kepo kan, apa nih HB, baru tahu gue gitu kan. Biasanya nanya cek kodam, ini cek HB gitu. Nah akhirnya ya udah gue tanya, mau dong dicekin HB gue apa? Tahu nggak satu kata yang langsung muncul dari si HB gue, dan itu emang gue banget gitu kan. Makanya oh ini bener nih, nggak bohong nih, karena gue baru kenal sama mereka. Ini anak nakal sebenarnya tapi baik gitu. Salah, ini anak bandel tapi baik. Kan kayak anjing gua banget sih. Tapi iya bisa macam-macam kan. Emang yang dilihat kan seperti gua itu. namanya kalau nggak salah Tears, kalau nggak salah. Siapa? Tears. Iya. Tears. 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 Dulu kalau katanya mereka ini tuh dia orang kayak Brazil, Amerika Selatan bawah gitulah. Gua nggak tahu Brazil atau apa, karena kulitnya hitam tapi tinggal di bukan perairan ya, kelautan gitu ya. Iya, suka di perairan lah. Ya, suka perairan. Nah, Jaslyn boleh nggak nanya? Misalnya nih si Pak Fu ini bisa kelihatan nggak higher being-nya dia? Oke. Silakan Jess. Ini power, oke. Aku nggak bisa lihat wajahnya sih. Presence-nya doang. Alih-alih higher being, kok aku ngelihat ada 2 ya. Nah lo. Kan? What is it? Apa Jess? Nggak ada- apa-apa ada dua. diceritain aja Jess. Ini entah dari mana, ini emang sengaja biar ngikut atau emang nggak sengaja dapat dari Ya, apa? mana? Yang kamu lihat apa? Jin, Kodam, Nggak apa-apa bentuknya dulu aja atau apanya. apa HB? It's okay. Don't hold back. Oke. Gak apa-apa. Jangan hold back. Yang satu, aku bingung itu wanita atau laki-laki. Not that one. Bukan, itu bukan HB. Iya, bener kan? Bukan. memang Oh, dari bawah memang energinya bukan. aja pas kamu bilang itu memang, bukan. Memang. Terus? Tapi pas aku nge-scan kakak, ada 2 makhluk itu. Oh, ini yang, bukan yang perempuan tadi ini bukan higher kesampingkan, being. bukan. Bukan. Terus ada satu laki-laki juga itu bukan. Ya, berarti bukan mereka. Bukan, cuman aku penasaran itu apa gitu. Ya udah, jelasin penampakannya. Penampakan. How they look. Atau mungkin ngikut gitu dari mana, nggak tahu juga. Oh, jadi ada yang nempel gitu, Jess. Pas aku berusaha untuk Berarti scan, kayak JN ya? iya lebih tinggi. Exactly. Jin. Iya ada. Yang cewek jelas sih. Yang cewek jelas. Sorry belum kelihatan, Mas Bre. Aman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi itu yang kita butuhin sebenarnya. Jadi apa yang dilihat itu kan selalu ada cerita berbeda-beda nih kadang-kadang. Berapa kali soalnya si Om Fuad ini di ngobrol sama narasumber juga hampir mengutarakan hal yang sama tadi Jaslyn bilang. Sebenarnya iya kan waktu itu? Memang ada 2 yang ngikutin. Pantesan. Memang ada 2 yang ngikutin. Cuman seperti aku tadi bilang di awal, aku pribadi pun tidak pernah mau tahu. Nggak pernah mau tahu gitu. Maksudnya ya udah aja gitu kan. Sehingga pada akhirnya setelah bareng sama Kimata inilah kayak ke unlock mungkin bahasanya. Unlock. Ke unlock barangkali ya. Jadi I can feel but I cannot see. Dan memang tidak mau gitu. Tapi kalau memang dibilang ada yang ngikutin ya. Kalau cannot feel but you can see mau nggak? Enggak. Cuma dibalik doang tuh. You can see and you can touch me gimana? Oh ya ampun, ya ampun. Kalau yang gitu. Nah, ini Om Willy. Tapi tunggu dulu Mas. Kenapa? Aku mungkin ngasih pertanyaan tambahan. Oh, boleh, Tadi boleh. belum di-explain-kan. Sebenarnya HB itu tuh apa sih fungsinya? Nah, belum kan? Oh, iya, iya, belum. Oh, iya, Nah, benar. biar jelas dulu. Dikirain kan tadi kalau dari sudut pandang yang tadi gue lihat, ini HB jangan yang jagain. Oh, bukan, Enggak, beda. bukan. Nah, silakan Beda, Jess. beda. HB itu tugasnya apa sih sebenarnya? Jadi higher being itu untuk membimbing kita untuk mencapai soul yang lebih advance. Contoh analoginya mungkin ketika jelaskan, Decision Jess. making. Ya, salah satunya itu. Kadang-kadang kita pernah nggak sih Mas Iya, ngerasa pernah. kayak aduh gue mau belok kanan apa belok kiri ya, tiba-tiba kok feeling gue kayaknya ke kanan ya, yaudah kanan deh gitu. Itu kalau di orang-orang biasa bilangnya Suara gut hati. feeling atau Iya. ya gut Iya. feeling atau suara hati. Biasanya gitu Betul. kan. Tapi ini sebenarnya yang memutuskan itu adalah si higher being itu. Oh enggak, yang memutuskan harus sendiri. manusia. Harus manusia. Iya, Free harus will. manusia. Tapi mereka tuh kayak bantu untuk kasih cenat-cenutnya itu. Oh, Cenat gue cenut. suka tuh cenat-cenut. Suara hati, Suara hati. yang agak berbeda sebenarnya kalau emang udah peka banget ya. Nah tapi ada lawannya juga dari HB, yaitu adalah iblis, demon. Oh kirain. Itulah yang suka Yang ganggu kan? ganggu kayak pikiran-pikiran buruk kita atau kita membuat sebuah keputusan yang salah, destruktif. Iya. Nah itu udah iblis.
sebenarnya HB-nya juga udah bisikin, kitanya lebih pekanya aja sama yang iblis. Nah. Karena ego free will kita itu saling nyatu. Ini gue seneng yang lo bilang tadi, karena si HB ini sebenarnya terkadang membisikkan kan sesuatu kan. Itu. Tapi somehow si iblis pun juga bisa melakukan hal yang sama. Iblis bisa melakukan hal yang sama juga. itu- Cuman kalau iblis tuh arahnya lebih ke destruktif. Contohnya ngancurin barang, nah kan destruktif, oh nggak gitu ya? Pernah loh, Oh, aku ya pernah gitu ya? dapat klien ya. Jadi dia tuh berusaha untuk mencari HB-nya, malah ngedengernya suara iblis. Nah, suaranya itu lebih ke arah, udah kamu kan lagi kesel nih, kamu banting HP kamu aja ya. Itu nggak mungkin HB. Itu iblis level receh banget. Receh Iya. banget, iya. Kalau iblisnya level tinggi sekali, mainannya halus sekali. Hampir seperti Hampir HB. seperti HB, iya. Makanya HB tidak pernah ikut campur dalam decision making manusia, anak didiknya. Nggak pernah. Iya. Karena output terakhir tuh tangan manusia. Iblis pun nggak bisa apa-apa. Cuma kalau iblis level tinggi, wah mainannya sih Halus. kacau sih. Halus banget. Dan kesannya kayak yang baik justru. Pernah dengar cerita nggak kalau banyak orang loncat dari sebuah Iya. apartemen karena dia depresi dan Iya. lain-lain? Iya. Pernah dengar cerita juga nggak? Kok kayak gue ada yang bisikin deh untuk loncat? Iya. That's Iya. demon. Itu demon, jelas. Di film yang itu, Enggak, di apartemen gue juga sering banyak. kalau itu ya, kalau Ya, itu ini gue percaya. kejadian pribadi Ada di itu. film yang apa? The Devil Conjuring. made me do apalah Itu itulah. kayaknya Conjuring 3 deh. Ya, Tagline-nya Devil Made Me Do It. Ya. Karena itu yang very destruktif sih sebenarnya. Kayak juga ada juga mungkin kayak kalau kejadian di Indonesia sih banyak Ya itu Banyak. keluarga yang kali deres salah satunya. Nah, Oh, itu ada cerita Masuk tuh tuh. katanya, Om Willy. Ya, karena DA pun waktu itu ngontenin. Ya, Gak apa-apa betul. boleh dibahas. It's okay, it's okay. Ngontenin sebelum ada apa ya berita keluar ini itu, kami bilang kayak wah ini sih bukan crime as in homicide bahasa Inggrisnya. Yeah. Bahasa Indonesia kan penghabisan tuh. Ini murni orang yang mengejar spirituality dengan cara yang ekstrim sampai ya lu hilang nyawanya. Dan terus aku lihat kayak kok ada candle di kamar mandi, dan ternyata ditemuin candle di kamar mandi. Mungkin seminggu atau berapa hari setelah kami publish konten itu. Bukan ditemukan, tapi terekspos lah oleh media. terekspos oleh media gitu. Nah itu contoh-contoh orang yang mencoba meningkatkan spirituality-nya tapi dengan cara yang sangat ekstrim. Iblis masuk di situ. Siapa sih yang nggak mau meningkatkan spiritual? Tapi kan kalau terlalu ekstrim itu juga bukan cara yang baik sebenarnya. Itu udah iblis kelas tinggi tuh ya, Itu bro. iblis kelas tinggi tuh. Nah, mungkin Mati untuk spirituality, kesannya tagline mulia. But Iya, iya, it's iya. not, man. It's not. Itu di situ iblis ya aku ngomong gini aja mereka pada dengerin ini. mereka bermain di arah situ. Ada iblis yang ngincer pangsa pasar itu tuh ada pangsa pasar. Betul. Ya. atau Mas Fu udah bosan sama yang dua itu? Mau kita konekin sama iblis? bukan ketika Om Willy berbicara sesuatu dan menyebut nama mereka, guanya nggak enak. Belum nyebut nama loh. Mau disebut namanya? Nggak usah. Ya udah. Maksudnya mention mereka gitu ya. Ya because mereka gampang sekali terhubung dengan Iya, iya. orang peka, anggap aja begitu. Iya. Nah, Gitu. soal konsep iblis ini sebenarnya kita udah banyak salah kaprah sih di Indonesia. Karena balik lagi ya perkembangan film ya. Kan kalau yang kita tahu iblis itu adalah yang sermin, kasih lidah yang penampakan mana-mana apa gitu. ya kan? Itu lebih ke arbis. Nah, itu lebih karbis. Tapi Iya. sebenarnya iblis itu adalah bisa kita temuin lebih gampang sehari-hari. Memang tugasnya dia sebagai manusia untuk membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Betul. Tugasnya sebagai iblis maksudnya. Ya, tugas sebagai iblis ya adalah untuk membuat manusia itu Betul. jauh dari Tuhan. Itulah dengan bisikan-bisikan itu. Betul, That's betul. the symbol of demon sebenarnya. Nah, sebenarnya ini apa sih hubungannya antara manusia, iblis, dan juga alien? Karena Ada beberapa tuh. Uh-uh. Pernah lah kalian itu ngebahas tentang si alien ini gitu. Iya, karena Om Willy sempat bilang in past life katanya Om Willy itu alien. I look like alien, ya. Iya, you look like alien. Sekarang masih sama kok tuh alien kan? Ini kubu kiri ini. Iya, Kubu iya. kanannya Goku ini. Iya Nah, benar-benar. ada kubu Ada kiri, lagi kubu tuh kanan kubu juga, kiri. itu ada juga Ih, tuh. banyak banget istilahnya mereka deh. Seru sih. Oke, lanjut. Apa? Maksudnya mereka ini Kubu kiri kubu kanan dulu lah ya. Oke, boleh. Yang Kubu basically. kiri. Iya. Jadi Basic gini. dulu. Kita suka bingung kan nyebutnya atau apa. Ya udahlah anggaplah kubu yang memang konstruktif ataupun berada di jalan Tuhan. Kita menyebutnya kubu kanan. Kubu kanan. Oke. Betul. Dan kubu yang destruktif ataupun yang lebih ke arah memang menyembah atau pusatnya ada di Satan, kita nyebutnya kubu kiri. Oke. Terlepas itu jin, terlepas itu demon ataupun Fallen atau apapun itu. arwah-arwah. Iya. Kan berasa ya energinya ya.
Makanya biar gampang kita nyebutnya kubu kanan, kubu kiri. Ada juga yang netral. Walaupun dia kelihatan energinya kiri, tapi dia not do something destruktif, kita mungkin nyebutnya netral. Ada juga kalau kanan yang ke kiri belum nemu yang netral ke arah situ ya. Enggak. Baru kiri, tapi dia Netral yang cenderung ke kiri iya. Tapi kalau udah kanan gitu. Iya, gitu sih. Makanya biar simple aja para penonton ini gitu. Ya tapi sebenarnya akhirnya setelah dijelasin simple. Oh ya kubu kiri ini, kubu kanan ini gitu. Sebenarnya gampang juga. Gampang dimengerti lah gitu. Lanjut ke yang tadi. Yang mana? Hubungan yang, antara manusia, tiga ini. iblis, dan silakan Bro Willy atau Jesselyn. Mau kamu? Yang 3 itu apa ya tadi? Manusia, alien, iblis. Hubungannya Oh, gimana? coba Kak Willy dulu. Sebenarnya nggak bisa dipetakan langsung hari ini ya. Kami pun juga masih meneliti karena alien kan belum bisa dibuktikan secara saintifik ya. Ya. Tapi kalau antara manusia dan iblis itu udah lebih jelas lah ya. Ya. Iblis kayak pengen manusia lebih destruktif lah. Tapi, nah ini udah boleh dianggap hiburan nih karena nggak bisa dibuktiin. Sometimes kami ngerasa iblis itu yang levelnya tinggi-tinggi mulai bekerja di orang-orang yang kuat, katakanlah elit global, itu untuk kepentingan agenda yang lebih tinggi. Nah ini udah konspirasi nih, jadi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Dipercaya berdasarkan penglihatan kami, kayaknya ada segelintir manusia yang rasanya udah tahu keberadaan alien. Tapi mungkin very secrecy, aku nggak tahu gitu. Nah, hubungannya hanya sampai situ aja sih so far. Karena kalau mau terlalu dicari lagi, kami juga pengen butuh pembuktian dari Amerika sih. Atau bukan Amerika, dari pokoknya dunia lah. Sekarang kita mana tahu mereka menyembunyikan apa kan, kita mana tahu gitu. Kayak Area 51 Ya, gitu-gitu. Area 51 dan ya banyak di seluruh dunia gitu kan. Karena memang apa ya? Kita kan bukan makhluk pertama di bumi kan, manusia ini kan. Sebelumnya memang kalau dipercaya di kitab suci kan ada jin pertama, terus ada tentang istilahnya dinosaurus lah, ada apa. Nah, alien ini kan udah sangat-sangat advance ya. Kita nggak tahu mereka itu datang kapan dan mereka mencari apa. Mungkin dari situ kan terlihat oleh bangsa dulu sebelum kita ataupun apa, dan itulah perjalanan detektif astral sebenarnya. Kadang-kadang di sesuatu tempat kita kok mencium bahwa ada hubungan ya, ada bentuk kerjasama. Contohnya kayak yang kalian udah tahu pasti piramida lah. Iya, betul. Ya kan? Itu yang paling simpelnya lah. Kamu dulu. Terus ditemuin kayak artefak-artefak yang kayak gambar-gambarnya kok menuju ke alien. Alien kayak gitu. Banyak sekali di seluruh dunia ada ya. Iya. Tapi yang pengen aku tegaskan adalah sepertinya alam semesta mencapai tahap di mana iblis itu mereka tuh melampaui fisikal. Ada makhluk-makhluk yang melampaui fisikal seperti iblis itu, mereka seperti tidak diperbolehkan entangling atau apa ya bahasa Indonesianya ya, terlibat langsung dengan yang fisikal. Mereka bisa dihukumnya kacau banget. Soalnya kalau boleh kacau alam semesta. Kita bayangin udah bisa nyebrang ke 5 tahun cahaya pelan ya kan. Kita udah bisa mencapai matahari yang padahal belum dewasa kan manusia kan. Intinya makhluk-makhluk seperti iblis, malaikat itu mereka melampaui fisikal dan mereka tidak diperbolehkan ikut campur directly ke human. Kalau alien, per pemahaman kami, kayaknya masih fisikal. Mereka belum melampaui fisikal. Mereka juga punya keterbatasan. Nggak bisa sembarang tempat seenaknya gitu, enggak. Sepertinya mereka masih fisikal. Cuma memang nggak bisa ditemuin aja sekarang. Gitu. Ini ada yang juga bilang, orang-orang ada di film juga, terus beberapa juga gue baca, the devil is walk among us sebenarnya. Apakah itu ucapan yang benar atau gimana? Kalau Jesselyn gimana? Nanti What do you think Om about Willy that juga boleh phrase? jelasin. Menurutku bener sih. Kan? Karena gini, what I believe, sampai kapanpun dunia ini ada, dua hal manusia sama iblis ini yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh siapapun sebenarnya. Menurut aku. Karena ini bagi gue yang non indigo ya, kan melihat perjalanan mereka bertiga ya kan, berdua, dan juga mungkin yang sebelum-sebelumnya, gue sebagai yang non indigo dan nggak peka until now itu tuh juga malah dapat banyak pelajaran sebenarnya, yang malah lebih menguatkan iman gue, bahwa ternyata tuh bumi dan alam semesta kita yang galaksi Bima Sakti ini nih, kita tuh kecil banget cuy, gitu kan bahasanya. Di luar sana tuh banyak lagi, dan apalagi tentang teori alien. Gue percaya kenapa? Karena tuh dunia semesta ini luas banget. Oh iya, benar. Gue juga percaya Kita tuh sama alien. se-spread doang. Karena teknologi kita aja belum menemukan untuk bisa mencari tahu detail lebih luar dari Bima Sakti dan lain-lainnya. Mungkin bisa, tapi cuma tahu doang garis luarnya, belum ke dalamnya. Ada makhluk hidup nggak sih di dalamnya? Dan gue yakin banyak entitas-entitas lain gitu kan. Dan itu malah makin membuat keimanan gue makin kuat gitu kan. Gue there's nothing lah.
Keren loh. Keren. Keren. Ini baru 5 menit pertama yang dia bener ngomongnya. Loh. Terus Oke, abis ini gue pancalanain. Ini konten terbarunya DA itu adalah perang Antartika. Itu gimana ceritanya? Jadi perang antar saya dan Mas. Oh iya. Antar Ya, kita. antar kita. Itu ya, beda ya. Baru gua puji, Bo. Kita boleh bertiga aja kan? Boleh kita bertiga aja. Nanti kita bikin konten sendiri aja boleh ya, Jess ya. Yang Antartika. Seru sih. Apa yang mau diketahui nih, Mas? Perjalanan awalnya aja gimana? Sebenarnya sih awalnya nih Antartika kita udah kontenin semenjak setahun lalu lah kurang lah ya, waktu kita masih berlima. Nah di situ kita sebenarnya itu adalah perjalanan yang paling bukan paling kuat ya, paling kita nggak bisa lanjutin. Karena di sana kita ngerasain bahwa energinya itu udah mengarah ke physical. Not just supranatural doang gitu kan. Nah akhirnya setelah kita bertiga dan kita coba nanya-nanya nih gimana nih, kita udah siap belum? Karena kita waktu pas pertama kali konten udah dikasih tahu sama kubu kanan nih. Jangan kalian belum siap gitu kan. Dan di sana betul kita dulu berlima belum siap gitu kan. Nah setelah mungkin itu kan hampir 2 tahun lebih lah ya, setahun lebih, terus ya udahlah kita ngobrol-ngobrol, terus konten kita Antartika yuk visit back lagi ke sana gitu kan. Tapi gua tanyain udah diizinin belum gitu kan, udah siap belum? Terus ya ngobrol, bisa sih Bo, mereka buat salah sama kita, ada dosa lah. Intinya kan kita nggak bisa bertindak kalau mereka belum ada dosa ke kita gitu loh. Oke. Atau Jesslyn mau nebelin? Ya, jadi awalnya waktu kita coba untuk nge-scan lagi, tiba-tiba Kak Willy dapat serangan. Padahal kita di sana belum ATI, baru nge-scan doang. Terus kita juga nggak ada mau cari ribut sama mereka, tapi tahu-tahu Kak Willy diserang. Ya udah, akhirnya mulai dari situ ngerasa nih, wah ini kita kayaknya bisa kalau untuk konten ke Antartika karena mereka ada buat salah duluan. Jadi sebenarnya ini aku jelasin secara singkat ya. DA itu punya konsep kalau misalnya kubu kiri itu nggak mulai duluan, kita nggak akan ngapa-ngapain. Iya, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena kalau misalnya kita yang ujung-ujungnya kayak gitu. Cari masalah. Ngorek, mencari tahu. Kalau masih mencari tahu nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nyerang duluan misalnya, kita nyerang duluan, padahal mereka lagi nggak ngapa-ngapain, itu kita bisa salah karena kan hitungannya kayak sombong gitu. Tapi ketika mereka ada buat salah, terus kita baru balas, itu pun atas seizin dari Tuhan, itu bisa. Seizin dari kubu Kalau kanan. misalnya boleh tahu, mereka buat salahnya apa sih sampai akhirnya kita mulai nih gitu. What kind of Silakan, Kak serangan Will. sih? Om Will? Iya itu aku mau jelasin. Pasti pada nanya, emang rasanya diserang mereka gimana sih? Nggak akan mati gua, nggak akan. Tapi waktu itu kita lagi klien ya. Kita baru Baru beres selesai dari klien. Ya. Aku sebut, nggak usah sebut mall dah. Pokoknya udah selesai klien, makan. Terus aku sama Jesslyn, yuk kita research yuk Antartika yuk. Tiba-tiba aku ngerasa kayak dari kanan gini, kayak ada stalagmit, stalaktit. Bener kan ya namanya ya? Iya, betul. Gila ribuan kayak ke ini aku. Kayak nyerang gitu ya? Kayak nyerang kayak. Gitu ya? Nggak akan kerasa beneran like literally kayak disentuh gini. Nggak mungkin. Tapi kayak you can feel it nggak nyaman. Kalau serangan nyata yang biasa sih jin juga, itu jin sama konsepnya kan serangan astral. Aku pernah waktu tiba-tiba ada di sini kayak kerasa ketusuk. Nggak mungkin ada tombak di sini kan, nggak ada. Tapi rasanya tuh kayak, kok nggak enak banget sih. Obviously kalau aku cek ke medis pasti nggak ada apa-apa, tapi ini perasaannya ganggu banget. Sampai tidur kalau nggak diberesin, you cannot sleep. Serangannya hanya kayak gitu. Paling mentok jadi bikin kita nightmares, mentally terganggu, dan ya gangguan aja, gangguan mental gitu. Physical sih aku rasa belum bisa, mereka nggak bisa. Literally saat itu bales. Aku coba tahan gini kan, tapi ada 1-2 yang nah ini udah mulai agak pakai mata ketiga ya, nembus. Besoknya agak demam. Dan memang akhirnya Dikit jadi sih, tapi kayak- fisik ya? Ada physically Ya kena. apakah berarti. gara-gara itu jadi demam? Kenapa nggak jadi batuk? Kenapa nggak jadi pegelinu? Aku nggak tahu Karena tahu ini jawabannya. Bro Will, karena kan stalaktit kan, es. Kebanyakan es sakit demam. Iya dingin, demam, bener juga, kayak anak kecil, iya kan? Kebanyakan es terus. Saya sampai pada titik ini berusaha untuk sabar. Guys, tapi gue mau nanya, dari semua perang yang pernah dijalanin sama DA, yang paling seru dan berkesan tuh di mana? Antartika kemarin. Antartika itu. Antartika. Iya. Apakah selesai perangnya atau masih akan berlanjut atau gimana? Aku rasa ini yang disebut kayak mati 1 tumbuh 1000. Jadi yang namanya perperangan astral tuh sebenarnya menurut aku ya, kalau dari kacamata astral seru buat kami seru, tapi dari kacamata humanity belum tentu
berefek. Iya. Harus manusianya lagi yang mengubah dirinya sendiri. Mau seberapa juta iblis yang kita doakan terus musnah, nggak akan membuat manusia lebih baik kalau manusianya nggak mau mengubah diri juga. Gitu. That's my point. Iya yang tadi lo ngomongin. Nah, ini bodoh-bodohan gua nih. Kalau lagi perang secara astral, yang perang itu Jesslyn dan Willy atau Kadang kami Bo berdua, ikut yang di Antartika kemarin Jesslyn embed sama Arka. sama Arka. Oh itu kacau sih. Kalau bagi yang nonton, Jesslyn udah kayak bukan Jesslyn. Personality-nya shift beda banget. Beda banget karena dia udah orang lihat kesurupan padahal bukan, itu embed. Mirip kesurupan tapi bukan kesurupan gitu. Jadi kalau di switch aku masih bisa balik ke diri aku yang Jesslyn. Oh, Iya. Tidak dikontrol. Bahasanya tuh kalau kesurupan kan kita nggak bisa kontrol. iya. Kesurupan nggak bisa kontrol, betul. Iya, benar. Itu boleh nggak kalau boleh nih izin dulu ya. What do you feel ketika lu ngerasainnya itu apa gitu loh? Pas diembet itu ya. Ini secara kata-kata ya. Jangan dimatiin dong lampunya. Oh ya, remote kepencet. Udah nggak apa-apa, biarin. Apa sih? Apa rasanya? Apa serangannya? Apa ngebalesnya? Rasanya tuh stamina aku kayak berkali-kali lipat itu rasanya. Terus agak-agak kebas gitu rasanya. Dan kalau misalnya udah kelar itu agak pusing kepalanya. Tuh, staminanya tinggi, kebas. Wah, mantep itu. Habis itu Mantap pusing sih, paling. mantap sih. Benar, setuju. Lu paham kan? Gua nyambung. Penonton setuju. Udah benar lagi termos melayang. Yang ketiga, pas udah keluar agak pusing. Emang sih. Tapi jadi enak dan rileks kan. Iya sih. Betul. Gue bingung. Ini hebat apa pakai tisu magic ya? Nggak apa-apa. Yang penting merek nggak disebut. Ya. Tapi peruntukan nggak apa-apa. gue tadi itu sudah dapet intensnya, ya kan? Tiba-tiba klimaks, selesai gue langsung. Wah, rese bener nih orang itu. Tapi keren sih, keren. By the way, misteri yang sudah dipecahkan oleh detektif Astral itu apa salah satunya? Selain dari yang tadi udah disebutin. Selain keluarga Kalideres. Iya. Iya. Jujur kayaknya kalau lokal kami nahan diri sih. Oh iya. Nahan diri kami. Iya. Tahu ya? Sensitif. Silakan komen aja. Kita nggak mau ngomong, Nggak, kita iya. biarin komen. Iya. Kalau yang luar negeri misalnya. Oh, Tang Monida. Iya, Tamonida. Tapi sampai sekarang kan masih perdebatan tuh. Tamonida yang artis Thailand atau Iya, Bangkok? Thailand. Iya, Thailand, Bangkok. ya. Thailand sama Bangkok. Intinya dia dihabisi aja intinya. Oh, gitu. iya. Terus ada kasus lagi Burari Death. Burari Iya, Death yang Burari. 11 anggota keluarga meninggal. iya, betul. iya. Bundir semua kan ya itu. Sama Kalideres sih. Itu Kalideres tadi sudah udah jelas. sudah. Itu yang kami coba solve. Tapi yang menarik ya, menurut gue ya kalau solve ya case itu tuh sampai gue yang non Indigo sendiri kayak wah ini menarik banget. Itu adalah ya Burari tetap. Kenapa? Karena kalau gue kan nonton Burari Death yang di Netflix ya. Itu kan Iya. series tuh, Iya. ya kan? Ini nggak mungkin sih kalau secara logika mereka pengen menyelesaikan diri aja gitu kan tanpa ada apa-apa. Kan gue jadi bingung gitu. Ini Iya. kenapa sih? Nah, pas dari situlah gue bawa ke DA, kebongkar semua tapi make sense semuanya dengan penemuan-penemuan dari fakta-faktanya. Memang ya mereka ya kena tipu muslihat iblis yang disponsori atau dipelopori oleh bapaknya sendiri gitu. Dan inget gak sih Kabo waktu itu yang nonton Netflix Kabo doang. Jadi aku sama Kak Willy sengaja ngeriset supaya nggak bias. Iya. Jadi yang penting gue yang bisa nanganinnya. Tapi sekarang nggak lu baca juga. Kalau gue pertanyaannya adalah begini. Dari kasus ini kan udah selesai tuh. Tadi kan ditanya yang masih teman-teman masih penasaran, apa ya? Despite Kasus bahwasanya yang dunia. lokal. Oh, lokal. Despite yang lokal itu, ada nggak sih temen yang, nih kenapa sih gue ini belum Penasaran selesai, gitu. ini belum selesai nih, ini belum Pengennya selesai. sih Munir ya. Wah, Lu aja, Bo. Lu aja. Nggak mau gua. Kabo aja boleh ya. disebut akhirnya. Apa mau diceritain ini yang versi itunya? Aduh. Ada Ada nggak juga sih? soalnya. Ada nggak sih teman-teman itu ngerasa bahwasanya enggak, ini belum selesai. Kalau yang lokal Gua ini. masih penasaran. Lokal apa yang luar, Mas? Either Apapun. way, silakan. Coba Bo, menurut lu gimana yang belum selesai? Belum selesai. Antartika kemarin kita udah kelar. Itu penasaran sih gue. Apa ya? Mungkin ya tentang kita belum buat piramida yang lebih detail sih. Tentang ya gue ngerasanya ya gue ya.
kayaknya kok dimulainya pertemuan alien dan manusia itu tuh berawal dari piramida itu dengan di abad Iya, itu ya, iya. gitu kan. Gue pengen lebih tahu aja sih, ngulik lebih lanjut. Karena kemarin kita just ATI aja, nggak meneliti. Antartika kan kita meneliti lebih jauh lagi, lebih detail gitu kan. Tapi di piramida belum, mungkin next. Karena di konteks kita bertiga sekarang, kita lebih banyak waktu aja untuk meneliti lagi. Lebih kompak dan compact lah. Betul nggak guys? Anjay. Kalau Jess sama Willy? Ini personal ya? Personal. Bukan atas DA ya? Boleh. Aku sangat penasaran dengan, nggak boleh nyebut, tapi I guess tahu. Iya. Aku sebut nama samaran. Indonesia kan Konoha. Ini Iya. aku sebut Gotham City. Gotham City. Oh, oke. Gotham City ini aku kasih clue-nya mesti hati-hati. Ini gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya Gotham City aja. Dia Paham. mewakili 30%. Udah itu aja clue-nya. Ya. Ya, udah tahu ya kira-kira ya? Sudah Tuh, periksa sendiri Yang dah tuh ini dengan nonton. Penonton pasti tahu. Tahu, sebenarnya tahu banget. gitu. Tapi gini ya, Dan itu nggak akan ketahuan spesifik kok, hanya yang paham DA Iya, aja. iya, betul. Karena itu kan nggak spesifik Betul. clue-nya. Gitu. Jess. Aku belakangan lagi bener-bener bingung sih ya. Belakangan di negeri Konoha ini kok banyak penghabisan nyawa ya. Penghabisan nyawa. Oh, Banyak. banyak sekali Oh, Bang. itu di Instagram baru baca lagi gua apa yang anggota DPRD apa? Iya. Dor kan? Baru betul. banget kan? Baru. banget. Iya. Ada lagi mana orang gila, temannya sendiri, motong temannya sendiri. Mutilasi. Aduh. Terus Ada penghabisan nyawa pakai sikat gigi itu juga ada ya. Kalah John Wick. Pakai sikat gigi. John Wick Jo, pensil. gue baru dengar. Kalau di penjara kan biasa sikat giginya diasah dulu tuh. Iya. Iya kan? Ini kalau nggak disuruh apa tuh, Jess? Kayaknya kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong. Aku cuman baca tagline doang sih waktu itu. Ini nyentuh ini. Iya. Iya, ibaratnya dia klekek lah. Kamu jangan cerita lagi deh, kalau kamu cerita kayak psycho man energinya. Dia aja yang Iya gitu ya, berasa aja. Iya, gua Dia nge-flat ceritanya, tapi kayak kita dengerin kayak Jadi ya, gila gitu. teman-teman Kimanta ya, ini Om Bre, Mas Bre, ketika gua ngobrol sama Jess itu very flat banget itu. Cara bicara gitu. Tapi Jo, bak budek trup. Modar semuanya Lu kerasa. ngerasain energinya Jess sama Iya. Willy ya? Heeh. Kalau gua tenang, gua ada proteksinya dia. Jadi ini kesini stop Itu di tadi sini. tuh. Padu kamu. Itu tadi tuh yang kebas. Kebas. Pantes. Energi kebas. Energi kebas. Stamina kuat. Energi kebas ini akan dibahas di pertemuan sama DA lagi nanti yang Oke, boleh. Energi Sebelum kita close acara kita ini, Close ya. the door. Waduh. Buka topi dulu. Oh ya. Wah, bukan, jangan. Tetap ini masih nyala soalnya. Iya, Son. iya. Kalau ada nggak sih Om Will sama Jess? Is it going to stop? Apanya nih? Apakah sampai kapan sih kalian akan berhenti? Aku sih nggak ada rencana stop sih. Sama. Cakep. I will be doing this. Kalau sampai misalnya nafas kubu terakhir. kiri udah kalah, apa Kubu terus? kiri tidak akan pernah kalah. Tidak Yang kalah akan pernah manusianya kalah. ntar. Tapi setidaknya gini, yang kita lihat mayoritas di dunia kubu kiri lebih banyak ketimbang kubu kanan. Setidaknya dengan adanya kita ngonten juga atau apapun Willy atau Jesselyn bertugas dan kita memberikan pemahaman-pemahaman yang bervaluable Iya. dan membuat para penonton kita pun juga makin bertambah value dan keimanannya. Ya udah, itu udah cukup bagi kita. Iya. Nggak perlu harus kayak Superman kan. Betul. Menambahin kenapa kubu kiri lebih banyak, soalnya kan yang politisi-politisi itu kebanyakan datang dari Oh. kubu kiri. Oh, nice. Ya pokoknya yang you know, Berbobot sekali Gila. episode ini. Memang betul itu. yang mengendalikan dunia, bener. New World Order. Nggak usah nyuruh tahu kejauhan, Jess. Apa? Itu gedung hijau aja dulu. Gue udah tahu. Untung mulai ngomong. Iya, tikus-tikus. Wow. Gedung hijau tau kan yang tadi mau kesini kan? Tahu, ada, Lewatin tadi kan? lewatin. Nah, itu dia. Tahu. Itu lebih berbahaya sih. Berbahaya, betul. Ada serem-seremnya dikit ya. Nggak apa-apa kan channel Kimata. Sama di kita flat tapi. Itu dia sendiri aja yang udah sering ketemu ya. Ini menarik banget ngobrol sama teman-teman dari DA karena kita tuh kayak dikasih satu pelajaran baru, ya, satu pemahaman baru. Sebenarnya pemahaman ini sudah ada sejak dulu, tapi jarang ada orang yang ngorek, gitu. Jarang ada yang menamai sampai seperti Arbis Iya. tadi. Kayak di luar nalar kan Arbis, orang nggak kepikiran Arbis kirain apaan. Arwah Ternyata iblis, arwah ya. iblis. Dan itu live among us. Live among us. Ya. Guys, terima kasih. Terima kasih banget. Sama-sama. Ini dong, Thank mau tambahan. Boleh ada, dong. Ada nih DA yang belum, kan tadi apa yang belum mau dicek ya?
ya kan? Atau apa sih yang pengen? Kan gue belum jawab tadi. Belum. Gue pengen DA tuh kapan-kapan penelusuran, bro. Oh, siap. Karena gini, kita tuh selama ini di studio, karena sesuai prinsip kita, low cost high impact. Jadi teman-teman Kimata nanti kita tunggu aja kehadiran tim Kimata dengan para detektif-detektif handal ini. Kita detektif langsung on TKP. TKP, gitu. langsung melihat ya kan? Iya, karena gini, karena mungkin beberapa netizen ada yang butuh mungkin validasi atau apa. Gue sendiri non indigo perlu sih jujur, walaupun udah 3 tahun ya sama mereka ya. Ini kalau dibawa ke lapangan kayak gimana sih? ya? Apakah selama ini kan kadang ada kuntilanak lewat atau apa lewat, cuma kuntilanak lewatnya gitu doang gitu kan. Terus kaget dikit apa sih Jess gitu kan atau apa kan. Gitu kan. Ya elah Kak Bu, itu mah makanan sehari-hari, maksudnya kayak udah lewat-lewat aja gitu kan. Tapi pengen gitu kalau penelusuran Challenge kayak gimana accepted. ya? Challenge accepted. Sama Kimata ya? Sama Deal. Kimata. Oke. Deal ya. Deal. Oke. Sama Kimata. Nanti kita jalan-jalan, kita penelusuran bareng Jess sama Willy dan juga Ya kali Padu gue Kabu. kali gue bawain barang aja di sana ya, Jess. enggak, paling maju di depan duluan. Oh, Ntar bukan. sama kita ya, lu sama kita. Iya. Bisa. Iya, lu paling duluan. depan. Iya. Paling depan. Kita di cottage-nya Pantai Selatan, lu di pantai. Nah. Gimana? Boleh. Pokoknya Kita berendam sepinggang deh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Thank you banget Terima sekali kasih. lagi. Thank you. Willy, Jesslyn, sama Bo, terima kasih. Jangan lupa di subscribe Kelinting. Apa sih kelinting sih? Itu bel. Oh ya, bel. subscribe. Di kelinting sama Super Thanks. Yes, sedap. Pokoknya setiap hari Rabu video terbaru akan kita upload. Iya. Ya. Nah, setelah ini saya mau jalan-jalan. ATI. Yuk. Gitu. Eh, Udah. Sampai ketemu. deh. Deh.